Terima kasih pada Pak Khairuddin selaku Ketua JPM Jawa Tengah. Pertanyaannya tadi cukup menyentak ya, apakah mau lanjut secara ekstrim atau berhenti saja lah gitu ya. Karena kalau nanggung nampaknya juga malah istilahnya ada pekerjaan yang ngerusui dalam keseharian gitu. Kalau dari Mandala Pendidikan, izin ya untuk sahabat semua, saya dari Mandala Pendidikan. Ini karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara, maka akulah pendukungmu. Jadi harus terus lanjut. Karena tanpa didukung oleh pengamalan, nanti terjadi the end of ideologi. Matinya ideologi itu karena tidak ada lagi yang peduli gitu. Dan itu dalam teori-teori dimanapun sudah terjadi. Bahkan kemudian digantikan dengan ideologi yang lain. Memang masalah dinamika tafsir itu justru kita harus hadir di tengah-tengah tafsir-tafsir yang muncul dari negara, agar jangan sampai terjadi hegemoni tafsir oleh satu pihak atau beberapa pihak gitu. Sehingga dari mandala-mandala ini akan memberikan tafsir bagaimana pelaksanaan kepancasilaan dalam hariannya. Sehingga tugas dari BPIP itu adalah ya ada kalanya memang menurunkan kebijakan, tapi ada kalanya adalah menarasikan praktek-praktek baik yang ada di Mandala Mandala Usaha, di Mandala Pendidikan, di Mandala Media, di Mandala Ormas, di Mandala Pemerintah. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, mungkin pendek saja nanti. Yang pertama Mandala Pendidikan, kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UNES. Ini berdiri tahun 1965. Upaya negara untuk mensosialisasikan Pancasila pada warga negara kita kenal dulu lewat P4. Itu tahun 78. Jadi secara umur, secara akademik yang terus-menerus mempelajari Pancasila ya memang salah satunya dari LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak guru-guru Pancasila. Kalau upaya negara kaitannya dengan pembinaan ini tahun 78 ya lewat TAP MPR nomor 2/78 itu dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian setelah itu nampaknya dalam reformasi ada titik hilang. Baru kemudian ada pertanyaan yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga tinggi negara oleh karena Presiden waktu itu ya Bapak SBY, kok ada persoalan kebangsaan seperti ini. Kemudian muncullah lewat Ketua MPR waktu itu, yaitu Bapak Taufik Kemas, mengusulkan adanya sosialisasi konsensus kebangsaan. Ya waktu itu namanya memang 4 pilar negara, yang kemudian itu dikritik oleh Ormas juga dari pendidikan, Pancasila bukan pilar, lewat judicial review. Intinya 4 konsensus itu penting, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian baru dibentuklah UKPPIP yang levelnya unit kerja, itu 2017. 1 tahun setelah itu istilahnya diganti ya dengan BPIP. Jadi BPIP ini umurnya baru 3 tahun lah ya, 3 tahun jalan lah, 2018 ya berdirinya. Nah, sementara para pelaku-pelaku ini sudah lama dari berdirinya BPIP itu, sehingga praktek-praktek kepancasilaan itu BPIP punya tugas juga selain memberikan kebijakan terkait dengan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila, tetapi juga perlu menarasikan praktek-praktek baik yang ada di masyarakat agar tidak terjadi hegemoni tunggal tentang Pancasila. Kemudian untuk di Mandala Pendidikan, memang di tempat kami ada mata kuliah yang terus-menerus diadakan, yaitu pendidikan Pancasila. Bahkan di UNES itu termasuk perguruan tinggi nomor 2 yang mengajarkan paling banyak tentang Pancasila. Yang pertama itu adalah Universitas Gadjah Mada Fakultas Filsafat. Kemudian budaya akademik yang ada di kampus, kebetulan ada unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa. Nah, nanti moga-moga dengan Kesbangpol ya atau dengan mandala-mandala yang lain
kalau ingin nanti kolaboratif dengan pemuda, termasuk yang dari Ormas, itu pemuda Pancasila, mungkin perlu juga nanti diskusi sama unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa kampus gitu. Jadi dengan Ormas sama-sama pemuda ini bicara itu. Kemudian yang berikutnya kita ada bulan Pancasila yang sudah ke-9. Kalau yang BPIP baru 3 ya. Itu kami sudah punya tradisi itu. Kemudian ada sekolah politik Pancasila. Nah, ini harapannya kalau memang kita ingin mengeksplor tentang Pancasila, yuk bareng-bareng. Karena di sekolah ini siapapun bisa menjadi narasumber atau pemantik. Kemudian yang berikutnya itu untuk Mandala Pendidikan ada di Jawa Tengah yang sering dilupakan, itu adalah FKDP, Forum Komunikasi Dosen Pancasila, yang setelah orang rame-rame gitu di dunia pendidikan muncul yang baru namanya AP3KNI, dan ini dua lembaga yang berdirinya memang berlainan tapi sama-sama untuk mensupport dari Mandala Pendidikan. Kebetulan saya di FKDP itu sebagai koordinator pendidikan dan latihan. Kalau di AP3KNI ini ya sebagai anggota biasa gitu ya. Nah, itu untuk Mandala Pendidikan. Kemudian izin melaporkan Pak Ketua, karena kemarin saya diundang oleh JPM-nya Golok Gilik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sebenarnya di grup itu juga teman-teman diundang. Kebetulan saya mengikuti dari awal sampai akhir, yang pada titik itu membicarakan lebih kepada Mandala media. Jadi ayo masing-masing Mandala nanti pendidikan punya program apa, yang dunia usaha punya unggulan apa, kemudian yang Ormas punya unggulan apa, kemudian yang media punya unggulan apa, dan kemudian yang pemerintah punya unggulan apa, itu dikolaborasikan. Nah, kemarin memang yang menjadi titik kaji itu pada Mandala media. Namun Mandala media juga tidak berdiri sendiri. Ini saya bacakan saja, ini ya hasil dari yang Yogyakarta Pak Ketua. Itu yang dikirim oleh Pak Eko, bagian dari hubungan antar lembaga, bahwa pada pertemuan di Jogja itu hadir Deputi Hubungan Antar Lembaga BPIP, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama, kemudian Kepala LPP RRI Jogja, Kepala LPP TVRI Jogja, Ketua PRSSNNI, ini kaitannya dengan radio ya, radio swasta nasional Persatuan Radio Swasta yang ada di Jogja, kemudian Kabid RRI TVRI, unsur pendidikan yang dari Jawa Tengah saya kemarin hadir, kemudian unsur pemerintah, unsur media, unsur Ormas, dan unsur usaha. Nah, kesepakatannya ini tadi kebetulan menyambung dari Pak Bambang, kaitannya dengan kesenian tadi ya. Satu, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai representasi Pancasila pada program acara di RRI TVRI, termasuk anggota Persatuan Radio Swasta seluruh Indonesia ini. Kemudian teknis pelaksanaan akan didiskusikan lebih lanjut, disepakati siaran yang akan diputar yaitu tentang rewang, yaitu tradisi rewang itu akan dikaji dalam perspektif gotong royong. Ya, ini di situ ada nilai-nilai apa saja gitu ya, ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya, musyawarahnya, dan keadilan. Yang kedua itu kaitannya dengan nanti ada di bulan Oktober itu rencana ada siaran tentang paribasan. Ya, ini yang budaya tadi, paribasan, atau ungkapan-ungkapan pepatah-pepatah Jawa atau pitutur luhur, yang dulu jangan sampai pitutur luhur kasingkir-kasingkur gitu ya. Itu yang khas untuk budaya. Kemudian RRI itu akan merealisasi aksi secepatnya dengan memilih program siaran yang sesuai. Jadi dimasukkan tadi seperti Pak Bambang, itu akan program yang sudah ada, karena kalau mendesain program baru nampaknya juga butuh biaya produksi dan seterusnya itu, kemudian dimasukkan saja. Itu di program siaran itu diantaranya adalah ketoprak, kemudian perekaman angkringan, karena di Jogja ada yang namanya angkringan. Kemudian bintang tamu nanti bisa dari jejaring Pancamandala atau dari
BPIP. Nah, ini harapannya pilot project ini nampaknya juga butuh dari Jawa Tengah. Untuk pendidikan siap nanti mengisi dengan narasumber-narasumber dari pendidikan. Kemudian untuk yang Mandala yang lain, mari kita bergotong royong begitu. Saya kira itu Pak Khairuddin. Jadi kalau dari Mandala Pendidikan lanjut dan harus terus kita giatkan sambil menunggu apa yang BPIP maui, tetapi sebagai warga negara tetap kritis karena Pancasila itu adalah milik kita bersama, di mana tafsir-tafsirnya pun kita juga harus melakukan sisi kritis. Jangan sampai terjadi hegemoni penafsiran Pancasila yang nanti justru akan merobek-robek Bhinneka Tunggal Ikaan. Dari Mandala Pendidikan terus jalan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus Mas, kalian